Cahaya keemasan tiba-tiba muncul, seperti jarum di depan Xiao Yan, tapi itu meluas ratusan kali dalam sekejap dan berubah menjadi pilar yang menopang langit. Namun dengan ukuran Xiao Yan saat ini, pilar itu pas untuk digenggam di tangannya. Ini adalah warisan dari klan Yuanshen yang dipinjam Xiao Yan dari gerbang kuno. Tinggal di Tianjin. Harta karun ini bisa berubah ukurannya sesuai dengan pikiran, dan bisa dikatakan sebagai harta paling berguna di antara klan Yuanshen. Dengan menggunakan kekuatan jiwanya, dia dapat menampilkan kekuatannya. Saat pilar Tianjun emas yang mempesona dipegang oleh Xiao Yan, dia tiba-tiba merasa seperti penguasa langit dan bumi. Siapapun yang melihat bisa merasakan keterkejutannya hanya dengan melihatnya. Melambaikan pilar Tianjun di tangannya, ini pertama kalinya Xiao Yan menggunakan tubuh jiwa untuk menampilkan pilar Tianjun. Memegangnya di tangannya membuat hati Xiao Yan bergetar. Ding, apakah mungkin bisa pindah di sini, ke pilar? Xiao Yan berpikir dalam benaknya bahwa Ding Mo melayang keluar dari 8 penguasa Xuanzong kehancuran, dan sosoknya bergabung ke dalam pilar Tianjun. Melihat Tianjun hidup di tangan Xiao Yan, dia tiba-tiba gemetar, seolah ingin segera lepas dari tangannya, seolah-olah Tianjun akan hidup kembali saat ini. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Perasaan ini membuat Tianjun Zhu di tangannya merasa siap untuk keluar, dan dia ingin menghancurkan dunia dengan satu tongkat, engah. Saat dia memperbesar pilar Tianjun, Su Wuhai merasa seolah-olah dia benar-benar diaduk seperti air laut, melambaikan pilar Tianjun yang besar, menutupi langit dan matahari, menghancurkan dunia. Xiao Yan langsung mengabaikan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan, dan meraung ke arah pedang pengejar jiwa. Pilar Tianjun Zhu yang besar itu seperti langit yang runtuh, mengejutkan pikirannya. Dia hanya langkah ke-9 keabadian Kaisar, dan ini jelas bukan metode yang bisa digunakan langkah ke-9. Pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan, Meng Shen harus memanggilnya kembali. Karena serangan siulan itu, dia tidak bisa menahannya sama sekali, dia hanya bisa segera mengaktifkan pedang pencari jiwa dan gemetar, seolah-olah semua jiwa bersalah yang terkandung di dalam pedang itu dilepaskan. Ada tawa yang tajam dan menyayat hati, seolah-olah pedang ini menekan pelepasan jiwa-jiwa tak berdosa ini pada saat ini, dan kebencian yang paling kuat pun pecah. Dengan satu serangan pedang, tubuh pedang itu bergetar. Pedang ini telah membunuh hampir separuh penduduk Sensi, jiwa yang tidak bersalah. Meng Shen berkata dengan marah, setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh lebih banyak orang di Sensi dan menyiksa mereka, mengubah mereka menjadi jiwa yang penuh kebencian, mengeluarkan raungan gila. Dia meraung liar, dengan ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Energi pedang menyebar ke seluruh armor, dan kekuatannya benar-benar sempurna. Semua ini berasal dari jiwa tak berdosa dari dewa yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi serangan Xiao Yan, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Ketika seseorang mulai menjadi gila, itu tidak jauh dari kegagalannya. Suara gumaman Xiao Yan perlahan keluar. Meski ada kebencian di hatinya, Xiao Yan selalu menjaga rasionalitasnya selama pertarungan dengan Meng Shen. Saat suara keluar, ekspresi galak di wajah Meng Shen tidak hilang, karena apa yang dikatakan Xiao Yan benar adanya. Mengapa Yuanshen masih memiliki klan Yuanshen? Kamu seharusnya sudah punah sejak lama. Nenek moyang Taixuku lah yang secara pribadi pergi untuk menghancurkan seluruh klanmu. Mengapa kamu masih hidup dan masih berada di antara para dewa? Tentunya, setelah tubuh Xiao Yan menjelma menjadi dewa mimpi yang tingginya ribuan kaki, tubuhnya yang besar dan segel bintang 9 yang bersinar di antara alisnya tidak sulit untuk dikenali oleh klan Yuanshen yang terkenal di seluruh dunia.
Hanya saja Meng Shen tidak dapat mempercayainya. Dia telah menemui ajalnya. Dia membalikkan telapak tangannya, dan manik merah yang menyerap energi dan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menamparkan manik merah di tangannya di dadanya, dan Void God Armor dengan cepat membungkusnya. Meng Shen segera meraung, matanya berubah menjadi merah darah, dan rambutnya menyebar dari hitam menjadi merah, dan terus tumbuh panjang seukuran pinggang. Ini semua adalah esensi dan darah dari kalian orang-orang kuat sensi. Saya telah menyegel jejak kekuatan mereka dan mengumpulkan lebih banyak lagi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang saya bunuh ketika saya datang ke sensi. Saya pikir manik darah ini akan digunakan dalam perang, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dipaksa untuk mengeluarkannya hari ini. Integritas moral sang saudari masih sama dengan sikapnya. Selama seseorang bisa membunuhmu, aku pasti bisa meraih prestasi besar lagi dan menjadi Jenderal Taiksuku. Di udara, energi pedang sudah berhadapan dengan He Tianjun. Energi pedang begitu kuat sehingga pilar Tianjun terayun ke bawah secara tiba-tiba. Mata Xiao Yan menunjukkan keheranan. Dia tidak menyangka Meng Shen masih bisa melakukan serangannya yang kuat saat ini. Selain kekuatan tubuh Dewa Xiao Yan yang jaraknya ribuan kaki, Cici Huiwu Tianjun ditempatkan di sana, serta kekuatan Tianjun yang terdapat pada dewa tersebut. Tirani tak tertandingi yang diwakili oleh tentara surgawi pecah lagi dalam sekejap. Meskipun energi pedang yang diubah dari keinginan terakhir Dewa Mimpi sangat kuat, pilar tentara surgawi Xiao Yan jelas lebih kuat, bahkan jauh lebih kuat. Setelah energi pedang melawan Suksi, Zhong Jiu pingsan dan pergi, sementara Tianjun terus melolong dengan angin tenang yang tak terhentikan. Selanjutnya, Dewa Mimpi masih tidak mau menyerah. Pada saat ini, auranya melonjak, dan butiran darah di dadanya sepertinya memberinya kekuatan abadi seorang dewa. Ini semua adalah teknologi sipil, tapi semuanya terlalu lemah. Dalam hal pengembangan teknologi Minhe, ia telah melakukan yang terbaik dan mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatan penggunanya, berapapun biayanya. Pada saat ini, kekuatan yang diperoleh Meng Shen, termasuk pedang pengejar jiwa kekosongan, dikonsumsi dengan mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dari sensi. Dengan teriakan tajam dari Meng Shen, pedang pengejar jiwa kekosongan terbang ke tangannya. Saat dia memegangnya, dia mengangkat tangannya dan memotong lagi. Darah di tubuhnya menyembur keluar dengan deras, dan pedang itu dirancang untuk berubah menjadi merah darah. Saat itu ditampilkan, ukurannya langsung bertambah hingga beberapa ratus kaki. Dia telah menggunakan sumber daya sensi yang cukup besar, untuk melawan orang kuat dan tangguh seperti Xiao Yan dari awal hingga akhir. Jika saya benar-benar langkah ke-9, mungkin masih memiliki peluang untuk menang, tetapi sayangnya jika Anda hanya mengetahui trik langsung seperti itu, Anda akan mati. Sosok Xiao Yan bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh jiwanya mengembang lagi, mendekati tubuh 10.000 kaki. Bahkan di lautan kehampaan, keberadaan dewa yang agung masih sangat mengejutkan. Orang-orang kuat di dunia kuno abadi dan iblis ini memandangi raksasa yang menjulang tinggi di depan mereka. 9 bintang yang beredar di raksasa itu tidak hanya membuktikan tubuh emas yang kuat tak tertembus. Bukan karena instruksinya besar, tapi memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Apalagi pilar Tianjun yang digunakan saat itu juga menjadi lebih bertenaga dan meningkat tajam. Xiao Yan tidak lagi bermaksud memberi Meng Shen kesempatan untuk bernapas. Sekarang situasi yang tidak jelas ini harus diselesaikan secepatnya sebelum menuju ke Beiming Nihility. Kemarahan melonjak di mata Xiao Yan. Dia hanya ingin membunuh setiap Taiksu di sini.